Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah kami.
kami mau membalas segala cinta kasih dan berkat-berkat yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Dengan kami mau menjadi pemuji penyembah-Mu seumur hidup kami. Juga menjalankan tugas panggilan kami, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga yang Kau rahmatkan bagi kami. Dan juga sebagai bagian daripada gereja Tuhan, di mana Engkau memberi kami wadah untuk bertumbuh bersama di dalam iman percaya, berbuah bagi kemuliaan Tuhan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kita menyelesaikan kitab Kejadian, di mana tokoh terakhirnya adalah Yusuf. Kita masuk Keluaran pasal 2. Kisah tentang Musa, ya. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah padamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu, Musa lahir di tengah kesengsaraan bangsa Israel karena perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Israel dengan membuang mereka ke sungai Nil. Pada waktu itulah Musa lahir. Ibu Musa melihat anaknya baik dan sehat. Dikatakan cantik sebetulnya artinya adalah elok. Ya, Musa bayi laki-laki yang elok. Ganteng lah saudara begitu ya. Jadi jelas ibunya tidak rela menyerahkan anaknya untuk dibuang. Lalu ibu Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Tampaknya di masa itu dipakai ibu untuk memikirkan cara menyelamatkan bayinya. Karena sesudah masa 3 bulan ia meletakkan bayinya dalam peti yang dibuat khusus supaya bisa mengapung dan menghanyutkannya di sungai Nil. Tentu bukan kebetulan jika si bayi hanyut dengan melewati tempat putri Firaun mandi. Bukan kebetulan pula jika sang putri memutuskan untuk memelihara bayi itu.
Apalagi ia tahu bahwa bayi itu adalah bayi orang Ibrani atau orang Israel. Ia bahkan tidak menunjukkan kekhawatirannya tentang peraturan yang dibuat Firaun untuk membunuh bayi laki-laki. Saya yakin ini semua karena campur tangan Tuhan. Ini semua sudah dalam rancangan daripada Tuhan. Tuhan memakai ibu atau mama dari Musa. Tuhan memakai juga kakak dari Musa. Dan Tuhan memakai putri Firaun untuk memelihara Musa dan mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin Israel berikutnya. Pagi hari ini saya mau menyoroti peran ibu dan kakak perempuan Musa. Kakak perempuan Musa mengikuti perjalanan bayi Musa yang dihanyutkan di sungai. Dan ketika bayi itu sampai dekat putri Firaun, dia langsung mendatangi putri Firaun dan menawarkan diri untuk mencari inang penyusu. Kakak Musa begitu memperhatikan adiknya, begitu sayang kepada adiknya. Bahkan dia memperhatikan sedemikian rupa. Bahkan dia berani menanggung resiko, tidak takut menemui putri Firaun. Hubungan keluarga yang indah, kakak mengasihi adiknya. Saya yakin ini semua karena peran orang tua Musa, baik papa maupun mamanya, yang mengajarkan hidup saling mengasihi, hidup saling mendukung antar saudara. Bapak Ibu, ini nilai-nilai yang indah. Bagaimana orang tua menanamkan nilai cinta kasih dan saling mendukung persaudaraan di dalam keluarga. Kita tahu nilai-nilai semacam ini sudah mulai luntur di keadaan yang modern sekarang. Yang terjadi walaupun kakak beradik, saudara kandung sekalipun, hidup egois, tidak memikirkan satu dengan yang lain. Bahkan tidak sedikit kita melihat di kehidupan modern ini kakak beradik tetapi bermusuhan. Orang tua anak tetapi bermusuhan. Baru-baru ini saya mendengar kabar ada anak yang mengusir orang tuanya keluar dari rumahnya karena merasa rumahnya adalah hak warisnya dari papanya yang sudah meninggal. Apapun alasannya, itu tidak baik. Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Kemarin saya mendengar kabar yang melegakan, bikin hati saya bahagia. Kami sedang menempati pastor yang baru. 2 unit apartemen yang dijadikan 1. Apartemennya masih kosong, jadi mesti diisi barang satu demi satu. Hati saya bahagia karena saya mendengar kabar dari istri saya, Ibu Pendeta Tasina, kalau Nike anak saya yang kedua, yang sudah bekerja, belum lama bekerja. Saya tahu uang tabungannya juga tidak banyak, tapi membelikan meja belajar, lalu lemari baju buat adiknya Sima, juga spray untuk kasur Sima. Memang harganya nggak seberapa, tetapi saya melihat praktek kasih persaudaraan yang dinyatakan oleh anak-anak kami. Oh, sungguh sangat indah. Hal-hal yang demikianlah yang menyukakan hati Tuhan. Dan itu semua mendatangkan berkat secara khusus. Kita tahu Musa pada waktunya akan menjadi pemimpin Israel yang luar biasa. Dan itu
tercatat tidak lepas dari peran mama papa, khususnya mamanya, juga kakaknya yang mempraktekkan kasih persaudaraan di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini oleh kasih anugerah-Mu, kami bangun dalam keadaan sehat. Bahkan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu hari ini supaya kami memperhatikan kasih persaudaraan di dalam keluarga. Biarlah rahmat Tuhan dinyatakan, cinta kasih dinyatakan, kebahagiaan dinyatakan bagi setiap umat Tuhan yang pagi ini berdoa bersama dengan hamba-Mu. Dinyatakan rahmat itu dalam keluarga kami. Ada hubungan yang indah, suami istri, orang tua anak, bahagia dan diberkati, bahkan berkat-berkat kelimpahan dicurahkan sehingga keluarga-keluarga daripada umat-Mu ini berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Dan firman-Mu digenapi dalam kehidupan rumah tangga daripada umat-Mu. Firman-Mu yang mengatakan sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya. Seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion, demikian berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama dan mengimani, percayakan kebenaran firman digenapi atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.